Ya, oke. Halo semua. Baik lagi dengan aku Thomas. Dan saya Giovanni. Oke, baik. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang yang lagi viral nih. Yaitu adalah Sean Nicholas, a.k.a. anak Ahok. Yang diwawancarai sama Melanie Ricardo di channelnya Pros sama di channel dia pribadi. Ini menarik banget ya. Ini benar-benar kontroversi karena banyak hal yang kita setuju dan kita juga tidak setuju, banyak juga nih. Nah, tapi disclaimer dulu. Ya. Jadi ini adalah pendapat kita pribadi, opini kita pribadi tentang Sean di video YouTube tersebut ya. Jadi kita nggak kenal sama Sean secara pribadi dan kita cuman memberi opini pribadi juga, tidak bermaksud menyinggung atau menghina Sean atau siapapun dari video ini. Terus ini kita cuma berdiskusi menurut pandangan-pandangan dia karena sangat menarik ya. Terus habis itu juga kayak ini semoga bisa jadi masukan buat kita dan juga buat semua orang yang nonton dan juga buat Sean sendiri kalau nonton. Ya, oke. Jadi itu disclaimer-nya. Nah, pertama-tama nih aku mau ngebahas sesuatu yang aku lumayan setuju sih sama dia ya, walaupun banyak juga yang enggak nih. Kebanyakan cewek suka cowok six pack, tapi kebanyakan cowok six pack tidak suka cewek. Iya, saya setuju. Nggak, ini bercanda doang ya. Ini yang bercandanya Sean kita jadiin bercanda juga, oke? Terus habis itu Sean ini orangnya lumayan keras kayaknya orangnya, kayak Pak Ahok juga. Jadi dia ngomong kalau nama baik itu adalah sesuatu yang paling penting, integritas itu yang paling penting, saya setuju, oke? Bukan kekayaan yang paling penting. Terus habis itu reputasi. Terus habis itu juga kayak bertanggung jawab atas masalah sendiri, ya kan? Bertanggung jawab nih. Terus habis itu dia juga cerita kayak mendidik anak harus memberikan, jangan dimanjain lah. Betul. Dibuat disiplin buat membangun karakter, setuju. Kayak Pak Ahok nggak pernah using privilege for his koneksinya. Ya. Gitu. Habis itu tidak pernah pakai narkoba, setuju. Karena kalau sudah kena narkoba udah, apalagi orang terkenal, pejabat gitu udah kacau deh. Habis itu, nah ini kayak filosofi hidup dia ya. Dia orangnya, Dia juga nggak mau itu sama pasangannya orang lain. pasangan orang lain. Dia tidak mau mengganggu atau berhubungan dengan pacar orang ataupun apalagi istri orang. Kalau perlu dia omongin ke orang tersebut kalau istri lu mau macam-macam sama gua. Itu istilahnya. Itu adalah prinsip. Bagian itu masih debatable sih. Cuman yang pasti dia nggak mau intinya. Ya nggak mau. Kalau aku setuju sih karena kalau memang mau ada sesuatu ya selesaikan dulu sama yang dulu. Karena harus wadul gitu, harus ngasih tahu. Oh, yang ngasih taunya mungkin nggak tahu lah ya. Pokoknya maksudnya sih. tidak perlu berhubungan sama pasangan orang lah intinya. Karena itu bakal ribet sih sebenarnya ya. Buat kita sendirinya juga ribet. Habis itu juga kayak dia tuh orangnya kayak agak sedikit ya. Ini menurut saya pribadi ya, kalau dari dia ngomong control freak. Jadi dia mau sesuatu yang bisa dia kontrol. Sebenarnya itu bagus berarti. Not really, I think. Karena banyak hal di dunia ini, di hidup ini yang tidak bisa kita kontrol sebenarnya. Ya kan? Nah, ini ada hubungannya nanti sama yang kita tidak setuju nih. Dia agak control freak, jadi dia kayak tidak mengontrol sesuatu yang dia bisa kontrol. Dia memberikan segala usahanya untuk sesuatu yang dia bisa kontrol. Dan tidak peduli dengan hal-hal yang tidak bisa dia kontrol. Seperti contohnya omongan orang. Ya benar sih, ini benar, ini bagus. Jadi kita nggak terlalu pusing lah sama hasil dari apa yang kita berikan. Contohnya dia ngapain, terus hasilnya gimana, ya udah. Pokoknya kita udah do the best gitu ya, memberikan yang terbaik. Itu bagus, tapi nanti ada hubungannya nih. Habis itu juga kebahagiaan dari dalam, bukan dari luar. Ini saya juga setuju, karena kebahagiaan itu mau gimana pun keadaannya, itu dari dalam diri kita sendiri, ya kan? Dia juga nyuruh orang tuanya cerai karena nggak mau salah satu kena stroke karena berantem terus. Iya. No. Itu kayak in a way realistis, nggak bisa dikontrol. Ya realistis. Ya, in a way. Realistis karena kalau kita berantem terus, itu berarti ada memang dari prinsip dasar yang berbeda dari satu pasangan dengan pasangan Kan kalau yang nggak lain. salah Sean tuh ada ngomong kayak if you have a choice between Two shitty choice, take the least one. Ya, jadi ada dua pilihan yang tidak enak, pilih yang paling enggak masih kita sedikit tidak enak lah, sedikit tidak enak. Jadi mungkin pilihan Sean ya dalam pikiran dia, papa mamanya salah satu meninggal kena stroke atau ya udah bisa aja. Gitu. Itu pilihan Sean kayaknya nih. Habis itu dia juga nggak ada problem sama ibu tirinya ya, mama tirinya yang dia panggil Kak. Dia menghargai orang tuanya, Pak Ahok gitu. Yang penting Pak Ahok bahagia, ya itu bagus lah menurutku. Karena kan tetap hidup itu hidup Pak Ahok gitu, bukan hidup dia. Masing-masing. Ya kan, hidup masing-masing. Dia juga bisa mengaku kalau di Melanie tanya ya, dia ada ngaku kalau memang
kayaknya dia ini dingin. Kenapa? Karena itu defense mechanism. Ya, you can say that, dia bilang kayak gitu kan. Dari pengalaman hidup dia termasuk ya dari circle terdekat dia, keluarga dia sendiri gitu. Nah, terus dia juga ngaku kalau dia tuh orangnya ekstrim. Kayak nggak suka di tengah-tengah. Ya, dia nggak suka sesuatu yang abu-abu katanya. Jadi dia sukanya kalau nggak ini gitu, yang dari ujung ke ujung. Ya. Nah, itu juga Nanti kita bahas. itu juga agak problem. Cuman dia ngaku, bagusnya dia ngaku. Ya, Dia ngaku itu ya kayak dia sadar lah. Nah, dia ada Melanie ada bilang juga dia gagal lamaran. Gagal tunangan berarti. Habis tunangan maksudnya putus mungkin seperti itu ya. Ini benerin kalau salah. Akhirnya ekstrim berubah nih. Makanya dia akhirnya salah satunya menurut kita ya, dia jadi nggak mau merit karena kalau udah tua kan nggak bisa ganti katanya. Ya, betul. Iya kan satu pasangan doang sampai seumur hidup ya. Kalau kita benar-benar mau merit di bahasan tradisional nih. Habis itu daripada nikah terus ada simpanan, terus buat cuma jaga citra doang, ya benar sih. Ya. Tapi dia ngaku juga dia bisa monogami seharusnya. Satu pasangan doang. Sulit dijelaskan nih, dia bisa monogami terus kenapa nggak mau merit gitu ya. Meminimalisir pain. Minimalisir pain katanya, ya kan. Habis itu dia juga nggak mau merit karena dia nggak mau punya, maksudnya tidak mau menghasilkan anak. Bener kalau punya anak itu bakal buat dia bahagia. Tapi yang Koko setuju juga, dia ngomong kayak punya anak tuh membuat bahagia. Tapi juga anak itu lahir dia tidak bisa milih mau lahir apa enggak, bener kan? Kita nggak ada yang minta tolong lahirin aku dong gitu kan. Tahu-tahu udah lahir aja ya kan. Habis itu dunia ini penuh penderitaan, saya juga setuju. Dunia ini penuh penderitaan. Cuman tinggal kita milih penderitaannya yang seperti apa gitu. Kita yang milih. Dan anak itu biasanya dilimpahi oleh ekspektasi orang tua. Ya. Ini secara sadar tidak sadar ya. Ekspektasi orang tua itu banyak, kayak kita orang tuanya, kalau dia cerita orang tuanya dulu Pak Ahok mau jadi dokter tapi nggak kesampaian, akhirnya si Sean-nya disuruh jadi dokter juga di UI, lulusan UI gitu. Nah itu kan ekspektasi yang berat gitu, beban buat seorang anak gitu ya. Terus dia juga ada ngomong menindas kesalahan laki-laki zaman dulu adalah menindas perempuan yang membuat banyak orang jadi feminis. Menindas tuh maksudnya cowok-cowok zaman dulu, laki-laki zaman dulu itu sewenang-wenang gitu. Terus banyak cowok-cowok yang orang jahat gitu lah istilahnya ya, yang tidak berhak untuk memimpin sebenarnya. Nah, membuat orang itu, perempuan-perempuan ini jadi feminis karena merasa ditindas gitu. Ya itu benar sih, kenyataan memang seperti itu dulu ya. Jadi outrage. Nah, dulu ya. Ya itu sih. Itu yang saya setuju nih. Jadi kita bahas dulu yang aku lumayan setuju gitu ya. Menurut Dede gimana nih? Ya, ada berbagai hal yang tadi disebutkan itu sudah cukup benar, banyak yang benar. Agak proper lah ya menurut kita nih. Ya, lumayan proper gitu. Lumayan proper. Tapi to some certain extent itu membuat menjadi keliru. Ya, benar. Ya. Jadi ini ada beberapa yang menurut saya, opini saya itu ada beberapa hal yang kurang setuju. Ini pertama ya, kita ngomong dari hal yang biasa dulu. Dia bilang kayak cowok-cowok kalau foto six pack itu katanya narsis tuh. Itu gimana tuh? Saya sebagai seorang fitness enthusiast dan sudah lama fitness itu adalah hasil kerja keras. Jadi bukan narsis. Itu adalah hasil kerja keras kita. Udah. Ya. Mungkin dia agak sedikit overlook bagian kalau when people do something, sometimes it's not for people to see. Ya, Sometimes itu it's buat for us. Ya, it's for us. Ya, kayak make up, makeover. Ya. Sometimes we don't really want people to see, it's just for us. Ya. Ya itu. Jadi Kalau aku mau dilihat orang juga sih, karena itu hasil kerja kita. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya jatuhnya secara garis besar Sean ini jadi blind side at so many points, bukan points ya. Kayak ada corner-corner yang dia sering nggak bisa lihat. Ya. Jadi dari kesannya dia tuh kayak nggak ada empati dari kacamata orang lain. Itu kesan yang kita dapatkan, yang saya dapatkan ya. Karena orangnya apa sih, terlalu ekstrim tadi ya, dia tuh agak control freak. Jadi dia mau sesuatu yang dia bisa kontrol. Satu, habis itu dia juga orangnya ekstrim. Jadi kalau sudah seperti ini A, B. Ini kalau misalnya contoh dia pacaran tuh kayak pacarannya dia dulu dia ngaku sendiri dia agak toksik karena posesif ya kan. Nah itu kan berarti kan kayak nunjukkan kalau dia itu habis sudah gagal pacaran dia akhirnya jadi kayak
wah gue nggak merit deh, gue nggak percaya cinta, gue nggak merit because it's no such thing, it's a bullshit gitu kan. Jadi kayak, nah jadi itu kan radikal banget nih, jauh banget nih. Apalagi mungkin gara-gara gagal perceraian orang tuanya juga ada pengaruh juga ke situ. Ini si Sean nih jadinya kayak melihat sesuatu tuh it's either black or white. Padahal kenyataannya di dunia tuh banyak sekali warna lain, nggak cuman hitam dan putih. Ya kalau kita ngomong hitam putih itu ada gradasinya lah. Ya, ada abu-abu, ada abu tua, kalau ada nggak abu kan muda. jadi gampang sekali ya bikin aturan. It's either wrong or right. Ya. Padahal bikin aturan juga nggak semudah itu. Makanya ada orang bilang konteks itu ada penting ya kan? Ya, konteks itu penting. Jadi Alasan, cerita maksud, dan segala macam itu penting sekali. Yap. Terus gini, kalau control freak itu saya sebenarnya agak bingung juga ya, karena menurut saya di profesinya Sean seharusnya dia menyadari bahwa dalam hidup ataupun mati itu banyak hal yang kita sebagai mankind itu kita nggak bisa atur. Sebagai dokter juga. Even the smartest, the most powerful mankind in the world or in the universe, there are so many things you cannot control. So even if you think it's beyond your control, it is still within your control. Trust me, it is not your control. So you have to admit that nothing is under your control. Tapi dia ngaku deh sebenarnya. Banyak hal yang dia tidak bisa kontrol. Jadi dia berusaha ke sesuatu yang dia bisa kontrol. Makanya dia nggak mau punya pasangan. Bahkan hal yang kita merasa kita cara ngunyah aja kita bisa kontrol. Kalau misalnya kesedak, it's still not under our control. Ya, tapi Inya mengakui kalau ada banyak hal yang Inya sebenarnya kada bisa kontrol. Makanya Inya control freak ke sesuatu yang menurutnya Inya bisa kontrol. Makanya nggak mau punya pasangan. Dia tidak mau punya pasangan karena dia tidak bisa mengatur pasangannya. Kalau Inya punya anaknya kada bisa ngatur anaknya juga mungkin seperti itu jadinya jatuhnya. Makanya tidak mau punya pasangan, tidak mau married. Tapi menurut saya control freak juga sudah salah satu traits yang saya personally kurang setuju. Oke. Banyak kelemahannya lah kalau dari control freak sendiri juga. Ya jatuhnya kan dia kayak nggak bisa ngelihat berbagai sudut orang kan. Jadi kayak di situnya kayak ada ngomong bagian kayak kalau di jurusan ini itu biasanya pintar ngejilat doang. Itu ya tadi dia ada bilang juga yang sama Melanie kalau hukum pintar ngejilat katanya. Ya mungkin cuma bercanda. Okay. Cuman kayak dia ngomong seperti itu seperti mengecilkan profesi orang yang dihukum. Sebenarnya gini sih kalau menurut saya ya, justru the fact kamu nggak pernah berada di shoe-nya orang itu, it doesn't give you any right to make any very harsh judgment like that. Ya tapi itu juga ya kayaknya cuma bercanda karena setelah itu dia ada bilang menjilat itu adalah salah satu yang dia di pros itu dia salah satu skill yang penting. Ini sebenarnya bagian yang paling penting sih. Kayak masalahnya dia tuh yang paling utama tuh di communication. Ya. Nah, itu nanti evolve semua terakhir di masalah penyampaian. Sebenarnya dia nggak salah karena itu buat dia sendiri ya. Itu menurut dia pribadi karena itu prinsipnya dia. Cuman kita cuma membahas kayak ini mungkin jadi masukan kita semua. Penyampaian itu penting karena kan kita tahu sendiri Pak Ahok juga karena miss jadi kita nggak bilang ini masalah Pak Ahok konteksnya betul atau salah ya? Ya nggak, cuma maksudnya itu dia karena penyampaiannya seperti itu lalu jadi ada masalah seperti ini dia masuk penjara jadi gitulah. Jadi penyampaian mungkin diharapkan bahwa belajar dari pengalaman itu. Ya teruskan. Ya itu ya dia kayak bilang perumpamaan kayak cewek itu like a beer that has an expiring date dan cowok itu kayak wine. Some people might agree with that, but I don't really think it's a proper. Ya, penyampaian yang analogi yang kurang tepat, kurang bagus lah disampaikan karena memang cewek kalau kita ngomong secara medis ya. Ya secara umum memang cewek itu ya kalau buat saya laki-laki ya memang cewek muda yang kayak umur belasan sampai umur awal 30-an itu memang kayak cantik-cantiknya gitu loh. Seksi-seksinya. Bentar, tapi cowok juga kayak gitu. Kalau sudah usia tertentu hormon testosteronnya turun. Ya. Cuman perbedaannya adalah cowok itu bukan dinilai dari penampilan. Cowok itu dinilai dari kemampuan, capability, dan juga hartanya. Secara kebanyakan ya. Ya, umumnya ya seperti itu. Jadi memang kalau cowok itu kalau semakin tua otomatis kan kita semakin kaya nih.
Ya. Kalau cowok yang benar ya, yang sukses ya, yang bekerja terus gitu ya. Oke. Ya otomatis kayak cowok itu kan semakin banyak harta semakin diinginkan. Kalau cewek sudah tua ya fisiknya juga menurun kan. Otomatis juga bukan berarti cewek yang cerdas atau cewek karir itu nggak menarik, ya menarik. Cuma kan bedanya di situ gitu, secara umum. Prejudisnya orang. Ya, cara prejudisnya melihatnya. orang. Cuman dia juga ada bilang yang masalah kayak cewek itu kalau udah married terus habis itu kayak sahamnya meningkat, udah punya anak sahamnya meningkat. Itu nggak benar. Saya nggak setuju itu. Saya sangat tidak setuju. Karena apa? Cewek begitu udah married, dia udah punya anak, badannya udah hancur, men. Ya. Iya kan? Ya you know lah, perutnya udah melar, susunya udah nyusuin udah turun, ya kan? Kayak banyak yang dikorbankan, ya keluarnya dari situ juga, kelaminnya dia, itu kan udah hancur badannya. Apalagi dia punya anak yang cewek, jelas nih anak itu pasti ketahuan ibunya siapa, tapi belum tentu ketahuan lakinya siapa. Oke. Bener kan? Jadi anak itu pasti dibawa, kebanyakan pasti dibawa ibunya kan, karena udah pasti ini anak dia gitu loh. Kalau cowok belum tentu ini anak siapa ya, kecuali ada langsung tes DNA ya. Wah, makanya jadi cewek begitu udah married punya anak sahamnya naik, ya nggak benar lah, nggak. Makanya saya justru kayak cewek itu harus dilindungi kalau sudah married, maksudnya kayak ya harta gono gini apa segala macem, child support ya kan, itu another topic ya. Cuma maksudnya saya tidak setuju dengan yang itu. Oke. Terus saya kurang setuju juga, dia kayak bilang cinta itu nggak ada, itu hanya mutual benefit. Gini ya, kalau menurut saya itu lebih sejauh hanya karena Sean belum nemuin aja sih. Belum menemukan Ya, orang yang tulus, memang benar-benar cinta sama dia. Cinta tulus gitu nah. Iya, cinta tulus. Ya. Dan akan susah dia nemu. Ya, karena menurut saya as long as he keep that stance, I think he doesn't have to be worried because no sincere women will want Bahasa to be Indonesia, with bahasa him. Indonesia. Ya, Ya. oke. Selama dia masih mempertahankan kayak perempuan seperti ini, seperti itu, dia akan susah mendapatkan perempuan yang levelnya tinggi, yang memang maksudnya menghargai diri sendiri ya, yang mau sama dia. Karena dia menganggap, nanti dia ada ngomong kayak woman is like my property, I will take care of it. It's okay, ya kan? Kalau dia memang mau merawat barangnya, nggak apa-apa. Ya dia kan pembahasannya kayak kalau orang lain nggak merawat barangnya ya itu salah dia kan, maksudnya berarti dia nggak menjaga istrinya atau pasangannya kan. Cuma masalahnya tidak semua orang suka dibandingkan dengan barang. Ya kan? Nah, kalau dia masih seperti itu, dia akan susah menemukan pasangan atau perempuan yang bakal menghargai dia gitu loh. Yang berikutnya terus dia juga akhirnya bilang cewek itu dia suka yang submissive, dumb, pembantu yang bisa dibawa keranjang. Ya, ada ngomong tadi Ya, yang di Melanie. dia ada, ini Yang submissive, ini quote ya. yang tunduk, yang bodoh, yang dependent, ya bergantung gitu. ya, dan yang bisa ya itulah. Itu Dia bilang gini nih, alasan dia kayak buat apa terlalu pintar tapi nggak nurut, mending yang biasa-biasa aja tapi nurut. Karena laki-laki itu harus jadi kepala keluarga, jadi istri itu harus mendengarkan kepala keluarga gitu loh. Maksudnya nurut sama kepala keluarga gitu menurut pembelanya dia. Tapi Tapi itu dalam kasusnya Sean secara pribadi sih menurut saya, karena banyak juga cewek yang bisa jadi kepala keluarga. Banyak zaman sekarang ya, banyak. We are some kind of product of that. Iya, karena kita punya orang tua, kita cuma punya mama karena papa kita dulu kecil meninggal, dan mama kita adalah orang yang strong, yang smart, yang independent woman, makanya kita bisa sampai seperti ini. Maksudnya kita bukan orang bodoh, kita tidak malu-maluin, ya kan? Kita bisa membanggakan. Nah, itu karena produk adalah dari orang tua, ibu yang hebat gitu loh. Ya. Kalau nanti dia mencari yang bodoh, yang dependent, yang submissive, Dan ya, kalau dikotomi bahwa cewek itu harus kayak gitu dan cowok itu harus lead, we will never be. kita nggak ada di sini mungkin sekarang. Ya. Nah, makanya kalau dia cari yang seperti itu, kalau dia meninggal terus gimana anak-anak dan istrinya gitu loh. Ya mungkin makanya jalan keluarnya dia adalah dia tidak akan married. Ya mungkin itu jalan keluar dia. Cuman maksudku penyampaiannya kurang benar gitu loh. Karena sebenarnya kan bisa cari, masa cewek nggak boleh pinter, ya kan? Berarti maunya cowok-cowok cari cewek yang bodoh gitu kan nggak benar. Sebenarnya sih di sini kalau menurut kita ya, Sean ini nggak ada salah karena dia bicara for himself.
right? Enggak, sebentar loh, diselesaikan. Jadi dia maksudnya tuh gini loh, kalau memang mau cari pasangan, carilah yang pintar, strong, independent seperti orang tua kita, seperti mama kita, tapi yang bisa diajak kompromi, yang bisa diajak berdiskusi, yang bisa mengerti kalau kepala keluarganya adalah suaminya gitu loh. Nah, tapi memang zaman sekarang banyak orang tua mama yang jadi kepala keluarga, mama yang kerja, papa yang jaga anak gitu kan. Ada banyak yang seperti itu. Nah, tinggal bukan berarti harus bentrok ya. Kalau dia kan contohkan ya seperti papa mama gue ya bentrok terus pisah, bukan seperti itu. Jadi kayak mamahnya memang yang strong, independent, yang pintar, yang mau jadi kepala keluarga yang ngelit, ya berarti bapaknya harus yang nurut sama mamanya. Jadi harus memang cuma satu kepala keluarganya gitu loh. Jadi maksudnya ya nggak bisa dua-duanya jadi kepala keluarga. Nanti siapa yang nentuin ya, berantem terus dong, nggak ada selesainya. Makanya harus kalau istrinya seperti ini ya bapaknya harus seperti ini. Kalau bapaknya seperti ini harus istrinya seperti ini. Dan kebanyakan secara general memang laki-laki lebih condong jadi kepala keluarga dan memang kebanyakan seperti itu gitu loh. Kebanyakan tuh. Tadi ngomongnya Sean kan memang buat dari pengalaman dia pribadi. Ya itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Coba penyampaiannya aja sih, itu problem banget penyampaiannya. Kalau menurutku dia gini, sebagai dokter itu kan pasien tuh harus mengakui kalau dia merasa ada sakit penyakit, baru bisa ditreat. Kalau menurutku akhirnya dia blocking all the pain, all the problem that he ever feel, dan dia juga bilang kalau pain build character. Tapi dia stop all the pain, dia making all the blockage, jadi the pain itu nggak datang lagi ke dia. Iya. And maybe akhirnya dia nggak mengakui kalau adanya masalah. Terus gimana mau di-cure? Nah makanya ini sepertinya ya si Sean ini sepertinya walaupun dia bilang kayak I'm fine, itu nggak apa-apa gitu. Itu seperti bohong jadinya. Seperti tidak benar. Karena apa? Dia tidak mau open gitu loh. Dia setiap kali dijawab masalah feeling, masalah kayak ditanya masalah jadi anak Pak Ahok gimana kurangnya. Kalau misalnya punya pasangan sukanya diapain, itu kan masalah feeling semuanya ya. Dia selalu jawab nggak apa-apa, aku nggak mau jawab atau biasa aja gitu. Tapi seperti tidak benar gitu loh. Kenapa? Seperti tidak benar karena dia ngomong dia nggak percaya cinta, dia nggak percaya merit. Sedangkan dia juga ngomong kalau dia itu rela mati buat papahnya. Nah yang dia tidak sadar, it's a form of love. Ya itu cinta bro, Sean itu cinta. Kamu cinta sama papamu cinta sama kamu, makanya kamu cinta sama papamu sehingga kamu rela mati. Oke? Nah itu cinta. Jadi kamu sebenarnya percaya dengan cinta, tapi kamu tidak sadar kalau itu cinta. Oke, jadi kamu sebenarnya percaya cinta, tapi terus kamu ngomong kayak kamu nggak percaya cinta, ya it's an illusion, kamu nggak percaya merit. Oke, jadi masalahnya adalah kamu belum ketemu orangnya aja. Dan kalau kamu mau tetap kayak sekarang, dan kamu nggak akan pernah menemukan orangnya, gitu loh. Cinta tuh kayak gimana? Nggak bisa dikuantify. Memang fear pun tidak bisa dikuantify, tidak bisa di measure. Kamu bilang kan kamu percaya sama dia bilang dia percaya sama ketakutan, tapi ya nggak bisa di acu juga ketakutan tuh seperti apa gitu loh. Ketakutan nggak bisa dapat uang. Ya kalau ada yang cowok yang lebih beruang dari kamu, berarti dia bisa pindah ke cowoknya itu dong. Dan itu dia juga nggak bisa kontrol. Iya makanya kalau cinta, sebenarnya nggak bisa kontrol juga ya, cinta. Tapi gini loh, kalau cinta itu sebenarnya yang kita harus garis bawahi ya, cinta itu bukan sesuatu yang sekejap. Jadi kalau saya pribadi tidak percaya cinta pandangan pertama itu tidak ada. Oke? Cinta itu dibangun. Habis itu cinta itu dari dua belah pihak. Relationship dari suka dulu ya, kalau ini pasangan ya, kalau menurut saya silakan Dede benerin. Nah kalau cinta itu kayak dia bangun, dia hubungan lama, terus dia saling menghargai, saling menyayangi, oke? Terus cinta itu dari dua belah pihak gimana? Yang ini rela buat yang ini, menerima apa adanya, dan yang ini juga sama menerima apa adanya, dan dua-duanya saling menjaga, saling care lah. Reciprocate. Ya jadi memang cinta saling. Itu nanti kalau dia suka sama yang ini dia ganti. Nanti dia hari ini dia suka sama saya, dia mau sama saya. Hari ini dia suka sama orang lain, dia tinggalin sama orang lain. Ya benar, tapi itu berarti yang satunya nggak terlalu cinta sama lu, nggak sayang sama lu, oke? Jadi makanya aku bilang tadi dua belah pihak. Sama aja kayak hubungan merit pun itu dari dua belah pihak. Nggak bisa merit satunya yang cinta mati-matian bucin, yang satunya nggak bisa. Oke, jadi the problem is
sebenarnya kamu sudah merasakan cinta, Sean sudah merasakan cinta, sudah tahu cinta itu apa, tapi dia belum menemukan secara romantik ya, secara pasangan dia belum tahu itu gitu loh. Dan mungkin itu dikarenakan hubungan orang tuanya gagal, dia gagal tunangan, atau dia di yang masalah kasus dia yang dia seperti penganiayaan ke ya TTM-nya gitu kan. Mungkin kalau menurut saya gara-gara itu dia jadi blok. Oh nggak ada cinta itu, cinta is bullshit. Itu di-block. Nah makanya kita bilang itu kayak kepahitan. Dan pada saat dia blok semua kepahitan itu, when he said that pain makes character, I think you stop to grow. Iya, dia nggak membangun karakter dia lagi karena dia nggak mau merasakan sakitnya itu benar. Dia tiap kali buka feeling sakit gitu loh. Wah papa mamanya cerai, habis itu kayak tunangannya gagal gitu kan, lamarannya ya habis lamaran gagal ya mungkin dia nggak berkembang lagi jatuhnya. Makanya kita buat video ini. Dan ada ini satu lagi nih poin yang saya agak, he said, dia bilang dia mau jadi masuk medical di bagian tentara di kayak special force gitu ya, lah. Special force karena dia mau pilih siapa yang mati dan siapa yang hidup. Ini sudah melanggar Hippocrates Oath sih. Sumpah dia sebagai dokter. Karena setahu saya walaupun saya bukan dokter itu sudah melanggar Hippocratic Oath. Jadi kalau setahu saya profesi itu memiliki kewajiban untuk menolong orang manusia terlepas dari latar belakang suku, budaya, agama, ideologi dan kepercayaannya. Ya maksudnya mungkin musuh pun ya ditolong ya. Jadi kalau dokter nggak bisa memilih siapa yang harus mati dan siapa yang hidup. Saya tahu dalam kondisi yang lalu pernah terjadi saat COVID kemarin. Jadi bahkan ada yang pernah cerita kayak dia harus memilih siapa yang membutuhkan pertolongan duluan atau enggak. Tapi dalam konteks di video itu sepertinya that's not what he meant. Jadi kita langsung wrap aja ya karena ini udah panjang banget. Kalau menurut saya pribadi, masalah terbesarnya banget dari Sean ini, walaupun dia itu bicara untuk dia pribadi dan dia tidak encourage orang lain untuk mengikuti path-nya dia dan pemikirannya dia, masalah terbesarnya itu tetap adalah bagaimana cara penyampaian dan komunikasinya. Kembali ke root asalnya. Itu masalah yang sangat besar karena kayak ada peribahasa yang bilang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Sehingga di mana kita berada itu penyampaian it does really matter karena sebenar apapun substansi yang kita bicarakan, kalau cara penyampaian kita juga tidak bisa diterima, apapun tuh nggak akan bisa diterima sama orang lain. Ya jadi maksudnya kita harus mengerti posisi orang tersebut untuk orang itu bisa menerima apa yang kita katakan. Betul. Nah apalagi kita kan tinggal di Indonesia nih, kita bukan tinggal di Barat ya. Dia orang Indonesia ya kan, papanya yang dulu politik, gubernur juga kan, yang mau menolong orang Indonesia. Orang Indonesia tuh terkenal dengan sopan santun. Sedangkan kalau penyampaiannya dia kayak seolah-olah merendahkan perempuan, itu tidak terlihat santun gitu loh, tidak terlihat seperti orang Indonesia gitu loh. Ya, tidak ada sopannya gitu. Iya betul. Sebenarnya ada sih yang setahu saya ya. Walaupun banyak dari si Sean ini dewasa gitu loh. Kayak life is pain gitu kan, kayak mendidik anak bagaimana, kayak yang mana yang penting dan yang mana yang tidak gitu kan, dia secara integritas realistis, gitu kan, kayak itu benar semua. Tapi kayak yang masalah relationship mungkin ini gara-gara pengalaman pribadi, keluarganya ya mungkin seperti itu. Tapi itu salah semua jadinya. Gara-gara penyampaiannya aja. Iya, lalu juga penyampaiannya juga kayak ngomong tentang perempuan kayak mana bisa sih perempuan mau di-equal sama laki-laki? Iya, kita ngerti nih maksudnya dia seperti kayak laki-laki itu berbeda gitu sama perempuan. Secara fisik juga pasti beda. Ya, secara fisik beda. Cuma kalau ngomongnya cewek mau di-equalkan sama laki-laki kayak gitu loh ngomongnya. Jadi kayak penyampaiannya sih. Ya, penyampaiannya. Karena orang pintar tuh nggak cuma orang yang pintar secara pengetahuan dan akademik, tapi orang yang bisa berbicara di berbagai bahasanya setiap orang. Karena antara orang pintar dan orang nggak pintar dia tetap bisa masuk. Iya, semuanya bisa ngerti. Semua bisa memahami apa yang kamu bicarakan, itu yang pintar sebenarnya. Iya. Okay. Kalau enggak, nggak ada yang ngerti kamu tuh ngomong apa jatuhnya. Ya, oke. Dan komplimen buat Melanie Ricardo. Ya, Melanie Ricardo ya. Ini kita ngomong karena apa? Melanie Ricardo ini kelihatan banget. Memang bukan kelihatan, memang dia orang yang
women yang strong, independent, smart woman gitu loh. Lulusan hukum. Dan dia ngadepin si Sean ngomong itu kayak chill, dia chill, nggak tersinggung, nggak hard feeling. Jadi kayak orang semuanya kayak personal gitu ya jatuhnya. Dia nyerang personal, tapi ya memang itulah hebatnya dia ya. Dia kayak banget. Tapi kita harap nanti Sean semakin berkembang, semakin dewasa, semakin bijaksana nanti ke depannya bisa menemukan yang the one gitu ya. Walaupun kalau kayak gini caranya susah sih. Oke. Ya, jadi intinya kita tidak menyinggung siapapun, kita ini cuma opini pribadi yang kita cari sama-sama pembelajarannya. Silahkan komen setuju atau tidak setuju, like and subscribe. Oke? Sampai sini dulu. See you at the next video.